Halo, saya di suatu hari di masa depan, atau teman-teman yang secara sengaja maupun tidak sengaja datang ke kota ini. Selamat datang di perpustakaan kota agraris. Hari ini saya belajar tentang variables di Python. Variables tersimpan pada RAM atau Random Access Memory. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat di mana kita bisa menyimpan sebuah nilai, dan nilai tersebut dapat kita gunakan lagi nanti. Untuk membuat variabel, kita dapat melakukannya dengan cara nama variabel sama dengan value yang ingin kita simpan. Di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan nama myname. Dan value-nya adalah Andrea. Jadi myname sama dengan Andrea. Dan kita bisa menggunakan perintah print dalam kurung nama variabel untuk menampilkan nilai dari variabel tersebut. Kemudian Python spasi nama filenya variables.py. Untuk menjalankan program tersebut, maka akan muncul Andrea sebagai output dari variabel myname. Kita bisa menuliskan beberapa nama variabel secara sekaligus. Caranya yaitu dengan menuliskan variabel 1, variabel 2, variabel 3 sama dengan value 1, values 2, values 3. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat 3 variabel, name, age, dan yang ketiga adalah gender. Dan untuk value-nya, saya akan mengisikan name-nya yaitu Zack, age-nya sekitar 25, dan gendernya male atau saya singkat menjadi M. Dan seperti biasa, untuk melihat outputnya, kita bisa menggunakan perintah print. Lalu tambahkan 3 variabel tadi, name, age, gender. Mari kita lihat lagi bagaimana outputnya. Outputnya masih berupa Andrea karena kita lupa save, jadi save dulu filenya dan jalankan lagi filenya. Nah, sekarang muncul Zack, 25, dan M. Dan CLS untuk clear screen. Selanjutnya, saya belajar tentang naming convention. Apa itu? Jadi ini adalah bagaimana nama variabel sebaiknya atau seharusnya dibuat. Variabel harus menggunakan format letter A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, kemudian digit yaitu 0 sampai 9, dan juga yang terakhir variabel bisa menggunakan underscores. Ini adalah contoh bagaimana sebuah nama variabel sebaiknya dibuat. Yang pertama itu menggunakan letters, huruf kecil semua. Yang kedua digits 1, 2, 3, yaitu menggunakan angka, dan under garis bawah score untuk menggunakan simbol underscore. Tuliskan value-nya 1, 2, 3, dan gunakan perintah print untuk menampilkannya lagi di output. Print dalam kurung letters, digits 1, 2, 3, underscore. Jalankan lagi file Python-nya. Di sini masih belum muncul output karena kita masih belum save filenya. Save dulu filenya dan jalankan lagi. Di sini kita dapat melihat outputnya berupa 1, 2, dan 3. Selanjutnya, variabel tidak bisa diawali dengan angka.
Sebagai contoh, saya akan menuliskan variabel 123 underscore angka sama dengan tes. Variabel tersebut berwarna merah karena terdapat error di sana. Dan jika kita menjalankan file Python-nya, maka akan muncul pesan error, syntax error, invalid, decimal, literal. Selanjutnya, jangan menggunakan special karakter. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah variabel dengan nama special underscore char dan ditambah dengan beberapa simbol sama dengan tes. Variabel ini berwarna merah karena terdapat error di sana. Dan jika kita jalankan filenya, akan muncul pesan syntax error, invalid syntax. Selanjutnya, jangan menggunakan reserved word atau kata-kata yang sudah menjadi keyword di dalam Python. Sebagai contoh, saya akan membuat variabel dengan nama while sama dengan 4. Akan muncul pesan error di sama dengan karena while tersebut adalah keyword untuk perulangan. Saat kita menjalankannya, akan muncul pesan error invalid syntax. Selanjutnya adalah rekomendasi, gunakan snack case untuk nama variabel. Dan gunakan Pascal case untuk nama kelas. Sebagai contoh, saya akan membuat variabel dengan nama my_name dan semuanya huruf kecil karena menggunakan format snack case. Untuk nama kelas, saya akan menggunakan kelas yang sudah ada. Sebagai contoh, di sini kita akan mengambil kelas permission error. Kita dapat melihat di sini semua nama kelasnya menggunakan uppercase. Selanjutnya, jangan gunakan nama variabel yang sudah digunakan sebelumnya. Tujuannya adalah agar kita tidak bingung saat menggunakan variabel tersebut di berbagai perintah atau blok komen. Variabel pertama saya beri nama my_name sama dengan Andrea. Kemudian, variabel kedua saya tulis dengan nama my_name dengan N-nya kapital. Kita ganti saja dengan huruf A, dan variabel kedua A kapital sama dengan Z. Saat kita menjalankan perintah print, A yang lowercase dan print A yang uppercase akan menghasilkan value yang berbeda. Itu akan menimbulkan kebingungan, kita harus memprint variabel A yang mana. Ada beberapa jenis variabel yang terdapat dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah variabel bertipe string. String menyimpan value berupa teks sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. This is a string. Lalu ada variabel dengan tipe integer. Variabel bertipe integer akan menyimpan nilai berupa bilangan bulat seperti contoh 1. Lalu ada variabel bertipe float. Variabel bertipe float akan menyimpan nilai berupa bilangan berkoma seperti contoh 3,14. Lalu ada variabel bertipe boolean. Variabel bertipe boolean akan menyimpan value berupa true or false. Mari kita lihat bagaimana hasil dari masing-masing variabel jika ditampilkan pada output. Seperti biasa, print dan nama-nama variabelnya.
Nah, di sini dapat kita lihat outputnya, yaitu this is a string sebagai string, false sebagai boolean, 3,14 sebagai float, dan 1 sebagai integer. Kita dapat mengkonversi sebuah variabel dari suatu tipe ke tipe yang lain. Caranya adalah dengan menuliskan tipe variabel yang baru dalam kurung nama variabel. Misalkan saya memiliki variabel bernilai 9 dengan nama var1. Untuk mengubahnya menjadi integer, gunakan int dalam kurung var1. Kita print dulu var1 untuk melihat perbedaannya nanti. Dan kita print juga int var1. Lalu kita ubah juga menjadi float dengan cara float dalam kurung var1. Jalankan program tersebut. Di sini kita bisa melihat hasilnya 9 sebagai string, 9 sebagai integer, dan 9.0 sebagai float. Kita juga bisa membulatkan bilangan berkoma atau bilangan float dengan menggunakan metode round. Misalkan saya membuat sebuah variabel x sama dengan 5, sekian-sekian. Kemudian metode print untuk menampilkan output round dalam kurung x, 4, di mana x adalah variabel yang akan kita bulatkan dan 4 adalah jumlah angka di belakang koma. Jika tidak ada parameter kedua, maka pembulatan tidak akan memiliki angka di belakang koma. Seperti biasa, jika pembulatannya lebih besar daripada 5, maka pembulatan akan dilakukan ke atas. Dan jika angka di belakang koma lebih kecil daripada 5, maka pembulatan akan dilakukan ke bawah. Sepertinya cukup sekian dulu untuk saat ini. Silakan memberikan kritik, saran, pertanyaan, atau apapun itu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.